Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik semua. Tetap jaga kesehatan ya, mengingat cuaca saat ini sedang berubah-ubah. Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, ada baiknya ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada ketua kelasnya. Ya, baik, mari kita memulai pelajaran ini dengan berdoa kepada keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, selanjutnya yaitu Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Atas nama Nasrianti hadir. Kemudian Sulfaida, Muhammad Fadil Jufri, Gloria Clara Natalia, Nur Hidayah, Erlia, Nur Aisyah, Dewi Sulkarnaini, dan Nur Hilal Wesra. Oke. Jadi apakah masih ada yang mengingat materi pekan lalu? Apa itu Fadil? Baik, materi yang lalu itu tentang mutasi gen. Jadi ada yang bisa jelaskan kembali apa itu mutasi gen? Ya, baik. Oke, silakan. Ya, jadi menurut saya mutasi gen itu adalah perubahan gen yang diwariskan. Gitu. Kemudian apakah masih ada lagi yang ingin mengajukan pendapatnya tentang mutasi gen yang dipelajari pekan lalu? Oke, tidak ada. Jadi Ibu akan jelaskan dulu ya sedikit. Jadi mutasi gen itu merupakan perubahan genetik gen atau kromosom yang terjadi pada suatu sel dan diwariskan secara turun-temurun kepada keturunannya. Kemudian tujuan dari mutasi gen itu adalah untuk menghadapi perubahan yang sewaktu-waktu akan timbul. Jadi mutasi gen ini berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum itu, Ibu akan memutarkan video penayangan tentang materi pelajaran kita. Jadi silahkan disimak baik-baik ya videonya. Jadi setelah video yang kalian tonton tadi, ada yang bisa jelaskan hewan apakah itu? Jerapah, Bu. Nah betul. Kira-kira dari hewan tadi di mana kita bisa menemukannya? Jerapah itu ada di kebun binatang. Terus kalau dinosaurus biasa ada di museum, tapi sisa tulangnya. Nah betul. Jadi kedua hewan tadi itu merupakan salah satu bukti dari teori evolusi itu. Jadi sebelum kita mendalami materi hari ini, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran dari materi evolusi ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari evolusi, kemudian juga mampu menjelaskan teori-teori evolusi itu sendiri, kemudian yang terakhir itu siswa mampu memahami bukti-bukti terjadinya evolusi. Sebelum itu Ibu akan membagikan kalian lembar kerja. Jadi di sini Ibu akan bagi menjadi beberapa kelompok untuk pendalaman materinya. Silahkan Nur Hilal untuk membagikan kepada teman-temannya.
Jadi kalian sudah pegang LKPD-nya masing-masing? Nah, di LKPD itu kalian akan diskusikan dengan teman kelompoknya. Makanya tadi Ibu bagikan teman kelompok kalian. Tapi sebelum itu Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi evolusi itu. Nah, evolusi itu merupakan sebuah perubahan pada populasi makhluk hidup yang terjadi dalam waktu yang sangat lama. Jadi maksudnya di sini makhluk hidup itu biasanya paling umum ialah hewan yang tidak serta-merta langsung mengalami proses perubahan, tetapi mengalami yang namanya tahap perubahan atau proses-proses, sehingga ia juga tidak sadar bahwa dia mengalami evolusi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Ya, silahkan Gloria. secara umum mengapa hewan-hewan tersebut mengalami evolusi? Nah, makhluk hidup itu mengalami tahap-tahap perubahan atau evolusi supaya mereka itu semakin mahir dan dapat beradaptasi sehingga dapat bertahan hidup. Jadi perubahan tersebut itu kemudian diwariskan kepada keturunannya. Jadi untuk LKPD ini untuk kelompok 1, 2, dan 3 silahkan dikerjakan ya. Kemudian di situ LKPD-nya sudah ada petunjuk pengerjaannya. Kemudian jika ada yang kurang dipahami silahkan ditanyakan ke Ibu. Sampai di sini sudah cukup? Nah, kelompok 1 sudah sejauh mana pengerjaannya? Ada yang kurang dipahami? Tidak Bu. Ya, kelompok 2 yang mana ini? Ibu. Terus sekali ke Google Bambang. Tapi kenapa lama-kelamaan jadi besar dan panjang tulangnya? Iya, ada dulu jarinya tahu. Tidak begini. Kenapa Beb? Baik, waktunya sudah habis. Jadi masing-masing itu perwakilan kelompok secara bergiliran akan mempresentasikan tugasnya. Jadi kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Ya, kelompok 1 silahkan. Nah, apakah sudah dikerjakan LKPD-nya anak-anak? Sudah. Bagus. Jadi kita langsung presentasi saja ya. Kelompok 1 saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Ibu Guru. Di sini kami kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas pada nomor 1. Pada gambar 1 itu peristiwa yang terjadi adalah dahulu leher jerapah, tetapi leher jerapah itu pendek, tetapi karena makanannya dedaunan pada pohon tinggi, jerapah menggapai-gapai hingga lehernya menjadi panjang. Kemudian pada gambar 2 itu peristiwa yang terjadi adalah dahulu peristiwa yang terjadi adalah panjang leher jerapah berbeda-beda karena adanya variasi dalam populasi jerapah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya, oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya saya persilakan ke kelompok 2. Pastikan tugasnya. Tugasnya kayak aneh sih bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, langsung saja kami dari kelompok 2 akan
Silakan untuk hasil diskusi kami. Ya, baik, jadi tokoh yang pertama itu Charles Darwin, yang kedua itu James Baptist Lamarck, dan yang ketiga itu Aldous Huxley. Nah, ada pun teori yang ditemukan oleh tokoh tersebut antara lain yang pertama dari Charles Darwin, yaitu semua makhluk hidup berasal dari elemen yang sama dan berhubungan satu sama lain. Kemudian dari James Baptist Lamarck mengatakan bahwa pengaruh lingkungan dapat mengubah bagian tubuh makhluk hidup, baik itu ciri, sifat, dan karakternya. Sedangkan dari Aldous Huxley sendiri mengatakan bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya. Evolusi menyangkut terkait dengan pewarisan gen-gen lewat sel-sel kelamin. Baik, masih sekian rekan yang dapat kami sampaikan. Saya kembali ke Pak. Oke, terima kasih Fani dan Gloria sebagai kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 silakan dimulai. 2 orang di bawah kan? Tidak boleh. Jadi roket. Mana kayak gitu? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu. Jadi kami akan mempresentasikan LKPD pada nomor 3. Jadi nomor 3 itu ada 3 gambar bukti evolusi. Nah, gambar pertama itu dijelaskan evolusi kuda, di mana ternyata awalnya kuda itu tulangnya kecil, bentuknya kecil, tapi lama kelamaan dia berubah menjadi besar seperti yang saat ini kita lihat. Yang kedua itu ada gambar dari jari-jari manusia, kucing, hiu, sama kelelawar, di mana ternyata jari manusia itu memiliki persamaan dengan sirip hiu, sayap kelelawar, dan kaki kucing, tetapi memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dapat dilihat kan kalau kelelawar itu untuk terbang, hiu itu berenang. Nah, dan yang terakhir untuk baik. Jadi berdasarkan embriologi ternyata perkembangan bentuk yang hampir sama. Kesamaan ini ternyata merupakan bukti evolusi bahwa organisme memiliki hubungan kekerabatan. Oke, selesai. sudah jelas itu. Nah, dari presentasi dari pengerjaan LKPD tersebut, ada yang bisa buat suatu konsep tentang bagaimana evolusi itu, bagaimana bukti-buktinya, dan teori-teori. Ada yang bisa? Saya Ibu. Ya, Nasrianti, saya persilakan. Pada populasi jerapah, terdapat sebagian jerapah yang berleher lebih panjang daripada yang lainnya. Ketika makanan dedaunan tinggi, jerapah dengan leher pendek tidak dapat bertahan hidup dan akhirnya mati atau terjadi seleksi alam. Hal ini menyisakan jerapah yang leher panjang dan masih bisa bertahan hidup serta menghasilkan keturunan dengan jerapah berleher panjang. Oke, itulah tadi konsep materi yang diperoleh atau yang ditarik oleh Nasrianti. Jadi ada yang bisa simpulkan terkait hasil diskusi kita hari ini? Saya Bu. Ya, Nurul Hidayah. Jadi berdasarkan tadi hasil penjelasan dan hasil presentasi dapat ditarik kesimpulan bahwa evolusi itu merupakan perubahan yang terjadi pada populasi makhluk hidup yang terjadi secara berangsur-angsur dalam kurun waktu yang lama. Evolusi ini telah banyak dikemukakan oleh berbagai ahli. Contohnya tadi ada teori evolusi Darwin, Lamarck, dan Aldous Huxley. Bukti evolusi ini ada fosil, di mana fosil yang terlengkap saat ini adalah fosil kuda. Kemudian ada homologi organ tubuh, di mana ternyata anggota organ tubuh organisme itu punya struktur morfologi yang sama, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Dan yang terakhir itu ada embriologi, di mana embriologi ini menyatakan perbandingan bahwa ternyata dahulu organisme antara yang satu dengan yang lainnya itu punya hubungan kekerabatan.
Oke, itu tadi hasil kesimpulan yang dapat ditarik dari dari pembelajaran hari ini tentang materi evolusi. Ibu akan verifikasi sedikit ya tentang mengenai materi evolusi itu. Nah, di sini jadi setelah hasil diskusi kalian, berarti kalian sudah bisa tahu kan apa dari apa makna dari gambar ini? Sudah. Nah, betul. Ini menurut teori Lamarck ini bahwa makhluk hidup itu mengalami proses adaptasi yang dimana pada saat dahulu jerapah itu ukurannya pendek, akan tetapi mengalami perubahan-perubahan karena untuk mendapatkan dan memperoleh makanannya, jadi leher jerapah itu semakin panjang. Kemudian kalau teorinya Darwin itu seperti yang ini, bisa kalian lihat bahwa hewan-hewan seperti jerapah itu ada yang lehernya panjang dan ada yang lehernya pendek. Hewan jerapah yang lehernya panjang itu mampu bertahan hidup sehingga ia mampu memperoleh makanannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa menurut Lamarck itu evolusi itu merupakan suatu proses adaptasi. Kemudian kalau teorinya Darwin itu proses seleksi alam. Itulah pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya dimohon maafkan Ibu selaku pemateri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.